memang pemilihan nama Silk & Cloth sendiri kita berangkatnya dari bahwa kita ingin mempunyai produk yang selembut sutra dan seempuk awan gitu. Lebih seperti ini sih analogi aja sebetulnya. Jadi ya kita harapkan kita punya produk yang bagus, yang memang disukai oleh konsumen, dengan ciri khasnya ya kita punya sofa yang empuk, lembut dan nyaman seperti itu sih. Untuk produk sendiri kita punya banyak berbagai jenis produk. Mungkin kurang lebih ada 20-30 model tetap. Namun memang karena fokus utama kita adalah sofa yang kita buat sesuai pesanan dari bentuk maupun spesifikasinya, jadi memang mungkin untuk jenisnya bisa sampai ratusan, tergantung dari permintaan konsumen. Jika konsumen punya gambar tertentu bisa bawa ke kami, lalu kami pelajari dan kami buatkan sesuai dengan gambar tersebut. Sebetulnya untuk usaha ini sendiri sebetulnya saya tidak pernah terpikir untuk membuka produksi sofa. Jadi memang berangkat dari aspirasi kawan-kawan pengrajin sofa yang mempunyai keinginan untuk bisa bergabung bersama-sama, berembuk lah ibaratnya untuk bisa sama-sama memproduksi suatu produk yang memang berkualitas gitu loh. Jadi ada beberapa aspirasi dari kawan-kawan pengrajin supaya kita mulai untuk memproduksi sofa, dan memang saat itu masih jarang untuk sofa-sofa yang memang bisa kita buat sesuai dengan pesanan si konsumen tersebut. Jadi ya awalnya itu di tahun 2011 waktu itu. Di 2010 akhir lah kurang lebih. 2011 kami coba untuk memenuhi pesanan yang awalnya mungkin dalam 1 bulan itu kita hanya produksi 2-3 set saja. Tapi memang sofa yang kita buat itu mempunyai kualitas yang sesuai dengan konsumen inginkan. Seperti itu. Memang dari pertama buka memang selagi kami mempelajari pasar, kami juga coba, memang saat itu toko online ataupun jasa yang dijual melalui online itu masih agak jarang ya. Jadi kami berangkat ke situ melalui marketplace yang memang waktu itu juga relatif masih baru, belum banyak ada marketplace di internet. Kami coba jual di situ juga, melalui sosial media juga kita tawarkan. Jadi memang untuk saat itu pertama kali di Bogor baru kami yang mengadakan penjualan melalui online. Memang untuk modal sendiri juga awalnya kita tidak terlalu besar sih. Jadi memang untuk penambahan modal itu bertahap. Jadi memang di 1 tahun pertama itu mungkin kurang lebih sekitar 20 jutaan waktu itu. Tapi itu pun hanya untuk memenuhi beberapa pesanan pembuatan sofa aja. Dari situ kami putar terus modal. Jadi ya sedikit demi sedikit kita tambahkan juga. Memang kalau untuk modal sendiri kita murni didapatkan dari hasil-hasil untung penjualan. Jadi kita ya di tahun pertama itu kami tidak mengambil untung dulu. Jadi ya sekedar untuk produksi dan kebutuhan-kebutuhan lain. Dari situ mungkin di tahun kedua lah kita baru bisa berlari lebih ini lagi. Lebih cepat lagi karena kita sudah bisa ya sedikit-sedikit belajar membaca pola pasar, permintaan pasar. Untuk karyawan sendiri sekarang total ada 20 karyawan, dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik dari produksi maupun logistik, seperti itu. Memang untuk penambahannya sendiri kita bertahap ya, cuman memang dengan full lengkap karyawan itu kurang lebih mulai di tahun 2014 ya. Memang kalau kendala sih tidak ada kendala yang terlalu ini ya. Jadi untuk sisa-sisa bahan hasil produksi juga kita kelola dengan baik. Untuk ininya
kadang kita manfaatkan lagi. Jadi memang kita usahakan untuk zero waste lah, jadi nol limbah. Untuk kendala produksi sendiri sih hampir tidak ada sebetulnya. Yang penting kita coba fokus aja dalam mengerjakan apa yang kita kerjakan, saya rasa kualitas akan mengikuti lah. Mungkin yang kita sih agak kesusahan mungkin bahan baku ya, terutama saat lagi pandemi seperti ini. Memang ada beberapa bahan, terutama seperti busa yang memang masih kita harus impor, yang memang ya agak terbatas, memang agak susah. Untuk kayu sendiri memang relatif masih ada, karena kita memang mengambil langsung ke kebun-kebun atau hutan-hutan milik masyarakat. Jadi kita juga ada benefit dengan masyarakat sekitar. Memang kalau untuk masa pandemi sendiri kita relatif lebih apa ya? Mungkin sebagian usaha lain merasakan ada penurunan. Kalau kita sih tidak terlalu terasa, karena mungkin banyak konsumen yang stay di rumah saat masa pandemi. Mereka lebih tertarik untuk menata rumahnya lebih baik lagi. Jadi kadang menghubungi kami untuk kami bantu untuk ini. Cuman relatif masih lebih inilah. Cuman memang ada pergeseran permintaan lokasi asal permintaan. Untuk kota biasanya ada kota-kota tertentu yang punya konsumen yang nggak terlalu banyak, justru di kota tersebut jadi banyak gitu loh ya.